Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Fikri Awan Listanto. NIM saya 2041050200002. Dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan sedikit membahas tentang Ibnu Arabi konsep wahdat al-wujud. Dalam membahas wahdat al-wujud ini ada baiknya bila kita ungkapkan lebih dahulu tentang sistem pemikiran filsafat mistis Ibnu Arabi sebagai berikut, yaitu pemikiran tentang metafisika ma ba'da al-tabi'ah. Menurut Ibnu Arabi, Allah adalah awal ma'alim yang empat, yang tidak ada lagi suatu maklum di belakangnya. Dia itu adalah yang disebut dengan al-wujud al-mutlaq, sebab keberadaannya tidak disebabkan oleh yang lain, dan wujudnya bukanlah selain zatnya itu sendiri, atau wa wujuduhu laisa ghairu zatihi. Maklum kedua adalah hakikat universal yang ada pada Tuhan dan pada alam semesta. Hakikat ini bisa disebut qidam bila yang dimaksud adalah yang maujud tanpa permulaan dan maujud tanpa ada yang mendahulunya. Dan hakikat ini bisa disebut hadis apabila yang dimaksud adalah yang maujud setelah kejadian, yaitu apa-apa selain Allah Ta'ala. Maklum ketiga adalah alam semesta yang terdiri dari apa-apa yang ada di bumi dan di langit, dan apa-apa yang tercakup dalam keduanya selain manusia. Maklum keempat adalah manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang juga disebut dengan alam kecil atau mikrokosmos. Sedang tiga maklim sebelumnya disebut dengan alam besar atau makrokosmos. Hakikat universal bisa disebut alam, juga bisa disebut bukan alam, dan bisa disebut Tuhan atau al-haq, juga bisa disebut bukan Tuhan atau hal. Keduanya satu tapi juga berbilang sesuai dengan jumlah bilangan individu di dalam alam. Tuhan telah ada ketika tak ada sesuatu pun bersamanya, karena Allah ya lam yakun ma'ahu say'un ghairuhu. Kemudian bisa berkehendak untuk mewujudkan alam dalam suatu bentuk yang telah ada di dalam ilmunya. Dengan kehendak ini terciptalah suatu hakikat yang disebut al-haba, dan itulah maujud pertama yang ada dalam alam, yang oleh para filsuf disebut hayula. Maujud pertama ini adalah suatu alam yang ada disebabkan oleh suatu daya atau al-quwah al-salahiyah. Dari daya itu keluarlah perbuatan atau al-fi'il yang berproses melalui suatu urutan sampai mencapai kesempurnaan. Semua bentuk-bentuk alam menerima cahaya Allah sesuai dengan kapasitas persiapannya, mirip dengan penerimaan cahaya bagi suatu pojok rumah yang datang dari sumber cahaya atau siroj. Semakin dekat siroj, semakin banyak dia menerima cahaya. Al-haba yang paling dekat dengan nur Allah adalah hakikat Muhammad SAW yang disebut dengan akal. Dialah Sayyid al-alam yang mencakup segalanya, dan dialah yang pertama-tama nampak dalam wujud. Kemudian nampaklah maujud lainnya secara berantai sesudah itu, dan berurutan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Wujud itu terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama yaitu 1 Allah, 2 akal universal yang juga disebut al-hakikat al-muhammadiyah, yang ketiga jiwa universal yang bermanasi kepada seluruh jiwa, yang keempat universal juga disebut al-haba atau hayula. Alam ini
adalah qadim karena ia telah mewujud dalam satu ilmu Allah yang qadim. Dan alam ini hadis karena ia berada pada suatu bentuk yang tadinya belum ada kemudian ada. Bisa juga dipahami bahwa alam ini qadim dalam konteks keberadaannya ketika masih berwujud hakikat universal. Dan alam ini hadis dalam konteks bentuk fenomenalnya yang bermacam-macam. Di dalam kitab Fusuh Al-Hikam disebutkan, sesungguhnya wujud itu ada yang azali dan ada yang tidak azali. Dalam hadis, yang azali adalah wujud al-haq karena dirinya sendiri, dan yang tidak azali adalah wujud al-haq dalam bentuk alam yang tetap. Maka dinamakan hadis karena dia nampak sebagiannya terhadap sebagian yang lain, dan dia nampak karena dirinya sendiri dalam beberapa bentuk alam semesta. Dr. Muhammad Yusuf Musa di dalam bukunya Falsafat Al-Akhlaq fi al-Islam mengatakan, jika pendapatnya atau Ibnu Arabi tentang alam adalah demikian, yaitu satu yang qadim dilihat dari segi hakikatnya dan banyak muhdas dilihat dari segi bentuk manifestasinya, maka filsuf kita atau Ibnu Arabi dalam hal ini tidak berbeda dengan para pengikut Asy'ari yang menyatakan bahwa alam ini semuanya semisal dengan satu jauhar dan berbeda-beda dalam bentuk-bentuk aradnya, atau dengan kata lain, satu hakikatnya tapi berbeda bilangan bentuk dan gambarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas atau bisa saya sampaikan dalam materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.